Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Suasana kemerdekaan RI yang ke-75 ini kita tetap akan belajar mengenai operasi hitung pecahan desimal. Sebelum kita melakukan operasi hitung, kita akan kenalan dulu dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita bisa melihat pembaginya dari angka di belakang komanya. Kita lihat contohnya 0,5 belakang koma ada satu angka, berarti dibagi dengan 10, sehingga bentuk pecahannya bisa kita tuliskan 5/10. Dari situ kita bisa lihat perbedaan bilangan pecahan dan bilangan desimal. Desimal itu menggunakan tanda koma pada bilangan pada angka-angka tersebut. Kemudian 1,25, karena di belakang koma ada dua angka, berarti pembaginya adalah 100, sehingga dituliskan 125/100. Oke, 5,009 pembaginya 3 angka di belakang koma, berarti per 1000, sehingga ditulis 19/1000. Baiklah, kita lanjutkan untuk operasi hitung pada bilangan pecahan desimal. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Karena aturan atau triknya sama, maka kita jadikan satu ya. Apa triknya? Yang pertama, gunakan cara bersusun seperti kalian mengoperasikan bilangan asli. Kemudian yang kedua, luruskan tanda komanya karena ini nanti yang akan menentukan hasilnya. Contoh yang pertama, 1,57 ditambah 23,77 sama dengan titik-titik. Kita buat dulu pecahan cara bersusunnya. Oke, tulis dulu 1,57, kemudian luruskan komanya. Berarti nanti angka 1 lurus dengan angka 3. Oke, luruskan. Dah. 1 lurus dengan angka 3 ya. Oke, tambahkan. Kemudian kita tambahkan 7 tambah 7 14, simpan 1, 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13, simpan 1 lagi, 1 tambah 1 2, tambah 3 5, 2 turunkan. Jadi hasilnya 25,34. Oke, gampang ya. Kalau di belakang koma angkanya sama, tinggal kita operasikan. Bagaimana dengan belakang koma yang angkanya berbeda? Ada yang 2 angka, ada yang 3 angka, atau bahkan ada yang 1 angka dengan 3 angka. Kita lihat 25,8 ditambah 16,95 sama dengan titik-titik. Oke, kita tulis dulu sama persis dengan langkah yang pertama tadi. Luruskan tanda komanya 25,8, kemudian bawahnya 16,95, kemudian tambahkan. Nah, bubuhkan angka 0 pada belakang 80. Nilainya akan sama dengan 25,8. Tujuannya untuk apa? Untuk meluruskan angka 5. Jadi 5 nanti ditambahkan dengan 0. Ya, jadi belakang koma 2 angka semua. Jadi bisa dioperasikan. Oke, kita operasikan 0 tambah 5 sama dengan 5. 8 tambah 9 17, simpan 1, 1 tambah 5 ditambah 6 sama dengan 12, simpan 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Jadi hasilnya 42,75. Kita pindahkan. Ya. Oke, tadi ya. Kalau di belakang koma angkanya berbeda, maka tambahkan 0 untuk menyamakan angka di belakang koma jumlahnya berapa. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 80,56 dikurangi 72,3 sama dengan titik-titik. Tulis dulu, luruskan tanda komanya. 80,56 kemudian 72,3, kemudian kurangkan. Oke, di belakang koma yang atas 2 angka, kemudian yang belakang yang di bawah 1 angka, sehingga kita tambahkan 0 di belakang angka 3. Oke, baru kita operasikan.
6 kurangi 0 sama dengan 6. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 0 kurangi 2 tidak bisa, maka pinjam 8 sehingga jadi 10. 8 tinggal 7. 10 kurangi 2 sama dengan 8. 7 dikurangi 7, 0. Maka 0-nya tidak ditulis kalau di depan ya. Di depan ada angka, belakangnya maka tidak ditulis. Maka hasilnya kita tulis 8,26. Ingat ya, tambahkan 0 pada angka yang di belakang komanya tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang keempat. 125,6 dikurangi 90,85 sama dengan titik-titik. Kita tuliskan dulu 125,6, luruskan komanya 90,85. Kurangkan, perhatikan di belakang 6 tambahkan angka 0. Oke, kita operasikan. 0 dikurangi 5 berarti pinjam 1. 10 dikurangi 5 berarti 5. 6 tadi dipinjam berarti tinggal 5. 5 pinjam 1 di depannya berarti 15 kurangi 8 sama dengan 7. 5 dipinjam tinggal 4. Turunkan, 4 kurangi 0 sama dengan 4. 12 kurangi 9 sama dengan 3. Jadi hasilnya 34,75. Oke, itu tadi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Gampang, hanya meluruskan tanda komanya saja. Samakan angka di belakang koma. Jika tidak sama maka tambahkan 0. Gampang kan? Berikutnya adalah operasi perkalian. Apa triknya? Pertama, kalikan seperti kalian mengalikan bilangan asli. Jika gampang kalian kalikan tidak perlu bersusun, maka langsung saja ditulis hasilnya berapa. Kemudian yang kedua, hasilnya jumlahkan angka belakang koma, bilangan yang dikalikan, hitung dari belakang. Maksudnya apa? Hitung angka yang kalian kalikan itu di belakang komanya ada berapa angka. Kemudian kalian hitung dari belakang pada hasilnya. Oke, biar tidak pusing kita lihat contohnya. Contohnya 0,09 kali 0,8. Perhatikan angka di belakang koma. 0,09 berarti belakang koma ada 2. Kemudian pada 0,8 belakang komanya 1. Berarti 2 ditambahkan 1 sama dengan belakang koma nanti harus ada 3 angka. Oke, kita tulis dulu yang pertama. Kita kalikan dulu angka-angkanya saja tanpa memperhatikan tanda koma. Jadi yang kita kalikan 9 kali 8 sama dengan 72. Oke. 72 harus ada angka di belakang koma. Berapa? 3. Maka kita jalan dari belakang. Oke, kita letakkan komanya pada, ngitungnya dari belakang ya. 2 berarti kita letakkan di depan 2. Oke, 1, ini baru 1 ya. Kemudian maju lagi 2. Kalau di depannya udah nggak ada angka berarti tambahkan 0. Tambahkan 0 dulu. Yes. Tadi baru jalan 2 kali ya. 1, 2, kemudian ini yang terakhir 3. Berarti di depan koma itu harus ada angka. Kita letakkan berapa? 0. Paham belum? Kita jalan dari belakang 2, berarti taruh di depannya 2. Jangan di belakangnya 2, di depan angka paling belakang. Kemudian maju lagi di depan 7, sudah 2 kali. Depan 7 sudah nggak ada angka, maka tambahkan 0. Masih kurang 1 langkah lagi kan, maju lagi 1, tambahkan 0 karena tidak ada angka. Maka hasilnya 0,072. Setelah kalian dapat hasil akhirnya, tolong dihitung. Tadi belakang koma harus 3 angka. Kalian hitung 1, 2, 3. 072 berarti 3, sudah betul. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua.
7 kali 0,5. Berapa angka di belakang koma? 7 tidak punya di belakang koma, berarti nggak ada. 0,51 berarti hasilnya nanti harus 1 angka di belakang koma. Kalikan dulu bilangannya, berarti 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Oke. Belakang koma 1 berarti jalan dari belakang. Setelah angka 5, 1. Yes, 1 kan? Berarti jawabannya adalah 3,5. Oke, bisa dipahami? Lanjut contoh berikutnya. 0,006 kali 300 sama dengan titik-titik. Kita hitung belakang koma ada berapa? 0,0063. 300 punya koma? Tidak. Berarti nanti hasilnya harus ada 3 angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu angka yang kita kalikan. Ingat, itu ada 300, ada 02 bukan koma loh. Kita kalikan dulu 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Ada yang belum dikalikan, yaitu 00 pada 300. Maka kita tambahkan berapa? 0, 2. 1, 2. Yes. Belakang koma 3 angka, kita jalan dari belakang. Belakang 0 ya. Depan 0 ya, maaf. 1. Yes. Sudah. Maju lagi. 2. Maju lagi. 3. Berarti hasilnya berapa? 1,800. 0 di belakang angka setelah koma, maka dituliskan pun tidak apa-apa. Tidak dituliskan pun juga sama. Maka bolehlah kita tulis begini, 1,8. Atau boleh juga 1,800. Paham ya? 0 di belakang koma setelah angka boleh tidak ditulis. Tapi kalau sebelum angka wajib ditulis. Karena nilainya beda. Oke, paham? Baiklah. Kita lanjutkan untuk operasi pembagian. Apa triknya? Pertama, bagilah seperti pembagian bilangan asli. Setelah itu hasilnya kurangkan angka di belakang koma kedua bilangan. Tidak boleh dibalik. Jadi yang depan kurangi belakang, nggak boleh dibalik, belakang kurangi depan. Jadi hasilnya bisa positif, hasilnya bisa negatif. Kalau positif hasilnya setelah dikurangkan, maka pakai koma. Kalau negatif, maka nambah 0. Negatif 2 berarti nambah 02. Negatif 3 tambah 03. Kalau 1 berarti di belakang koma ada 1 angka. Oke, kita mulai. Contoh. 0,45 dibagi 5. Kita lihat 0,45 berarti di belakang koma 2 dikurangi 5. 5 punya belakang koma tidak, berarti di belakang koma nanti 2 dikurangi 0 berarti hasilnya 2. Maka hasilnya nanti harus ada 2 angka di belakang koma. Kita bagi dulu bilangannya. 45 dibagi 5 9. Ya kan? 2 kan positif, maka pakai koma. Kita jalan dari belakang. 0,45 dibagi 5 sama dengan, tulis dulu 9. Kita jalan dulu. 1. Oke, depannya berarti kasih 0. Biar kita bisa maju lagi. Baru 1 ya. Kemudian komanya tambah lagi 2. Cukup? Cukup karena hanya 2 angka. Maka depan koma yang terakhir itu kita kasih 0. Ting. Ya. Maka hasilnya 0,09. Cek lagi. 0,09 belakang koma 2 angka. Berarti betul sesuai yang kita hitung tadi. Jelas? Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. 6,4 dibagi 0,08. Di depan hanya 1 angka, belakang 2 angka. 6,4 itu kan 1 angka. Kalau 0,08 berarti 2 angka. Maka menanti di belakang koma
1 dikurangi 2 berarti negatif 1. Kalau negatif berarti nambah 0, bukan pakai koma. Ya kan? Negatif tambah 0, tidak pakai koma. Kita bagi dulu, 64 dibagi 8 hasilnya 8. Karena negatif 1, maka di belakang angka 8 kita tambah 01. Maka hasilnya 80. Kita tuliskan 80. Paham? Positif pakai koma, kalau negatif tambah 0 di belakang. Jelas ya? Contoh yang ketiga. 42 dibagi 0,006. Kalau bilangan asli gampang, 42 dibagi 6 ya kan? Kita hitung dulu. Depan nggak ada koma, berarti 0. Belakang 0,06, 0,006. Ada 3 angka di belakang koma, maka nanti hasilnya 0 dikurangi 3, maka negatif 3. Negatif 3 berarti kalau negatif tambah 0 berapa? 3. Kita bagi dulu, 42 bagi 6 sama dengan 7. Ditambah 0-nya berapa kalau negatif 3? 0-nya 3 tek. Berarti hasilnya adalah 7.000. Betul? Iya. Oke. Itu tadi operasi hitung pecahan desimal. Semoga mudah dipahami. Kalau kalian belum paham, silahkan diputar ulang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.